Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke subbagian lingkaran pada bagian kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Nah, misalkan saya gambarkan seperti ini ya. Yang pertama, misalkan saya punya koordinat seperti ini. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dan titik itu ada di sini. Ya. Nah, maka dari titik tersebut, dari secara geometris kita akan bisa menentukan bahwa titik ini jelas ada di dalam lingkaran. Ya, berarti ini adalah kasus di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Nah, maka manakala kita mengevaluasi titik ini ke dalam persamaan lingkaran, dia akan berlaku bahwa x kuadrat plus y kuadrat itu akan kurang dari R kuadrat. Seperti itu. Jadi katakanlah titik ini adalah titik X1, Y1. Nah, ini evaluasi saja ke dalam persamaan ini. Kalau misalkan pun toh persamaan lingkarannya tidak dalam bentuk seperti ini, tinggal masukkan aja nilai-nilai X1, Y1 nya ini. Kasus yang kedua. Nah, ini ada sebuah lingkaran. Nah, titiknya itu ada di sini. Nah, ini adalah titik tersebut pada lingkaran. Pada lingkaran. Nah, maka kita evaluasi saja. Ini X1, Y1 ya. X kuadrat plus Y kuadrat itu mestinya adalah sama dengan R kuadrat. Ini dievaluasi. Apapun bentuk persamaan lingkarannya. Soalnya persamaan lingkarannya kan tadi kemarin kan ada yang bermacam-macam ya. Ada yang kalau ini kan jelas titik pusatnya 0,0. Ini sebenarnya gambarnya salah ya. Misalnya mestinya di tengah-tengah sini. Misalkan kayak gini. Nah, titiknya di sini. Terus yang ini, nah titiknya di sini. Nah, mestinya seperti ini. Mestinya yang saya pakai yang titik pusatnya 0,0 karena persamaan lingkarannya yang saya pakai kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Ya, mestinya gambarnya ini. Ngawur ini Pak Sul. Ya maklum lah. Ini habis ambil video habis subuh, sedari habis subuh. Jadi belum sarapan. Gitu ya. Jadi tinggal dievaluasi ke sini, nanti akan pasti sama dengan R. Kemudian untuk kasus yang ketiga, manakala bentuk lingkarannya adalah seperti ini di sini. Ini masih kasus X kuadrat Y kuadrat ya. Nah, ini kan jelas titiknya di luar lingkaran. Maka kita bisa menentukan X kuadrat plus Y kuadrat itu lebih dari R kuadrat. Ini kita evaluasi X1, Y1 nya. Nah, di sini tinggal memasukkan nilainya saja. Seperti itu. Kita coba cross check untuk ini ya, titik A nya ada di dalam. Mudah kan? Nah, evaluasinya ya sudah ini 5,-2 dimasukkan ke sini. Jadi X-nya masuk ke X, Y-nya masuk ke Y. Nah, ini 5 dikurangi 6 itu sama saja -1 dikuadratkan kan 1. Ditambah dengan berapa ini? -2 ditambah 5 itu kan 3. 3 dikuadratkan itu sama dengan 9, sama dengan 10. Nah, 10 kan kurang dari 16. Sesuai kan? Kurang dari R kuadratnya. Berarti dia ada di dalam. Nah, begitu juga untuk yang ini. Nah, ini kalau kita ini malah kita diminta untuk mengevaluasi. Untuk menghitung maksud saya. Berarti itu terbimbing 1,6 1,-2 ada di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Ya sudah masukkan. Berarti 1 kuadrat ditambah -2 kuadrat itu sama saja berapa ini? 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 itu kurang dari 25. Iya kan? 5 kurang dari 25. Nah, otomatis berapa? Dia di dalam lingkaran. Seperti itu.
Oke, lanjut. Ini juga lebih mudah lagi ya, tinggal masukkan ke dalam XY-nya, dievaluasi. Nah, ini kasus yang pada lingkaran. Nah, ini titiknya ada di sini. Nah, ini dicontohkan 8,5 pada titik ini. 8 dikurangi, ini 8 kurangi 6 kuadrat ditambah dengan min 5 ditambah 5 kuadrat. Ini kan jelas 0 ya. Ini kan 0. Ini berapa ini? Ini 2. 2 kuadrat ditambah 0 sama dengan 4. Sama dengan 4. Nah, sama. Berarti dia ada pada lingkaran. Ya. Terdapat pada lingkarannya. Nah, berikutnya untuk yang soal terbimbing 1.7 itu 3,-3 1.7 3,-3 ya. Ada pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Tinggal kita masukkan 3 kuadrat tambah min 3 dikuadratkan ya. Sama dengan 9 tambah 9 sama dengan 18. Nah, ini sama dengan 18. Karena sama dengan berarti pada lingkaran. Seperti itu. Kemudian ini ada terbimbing 1.8 juga, tinggal kita masukkan ya di sini. Coba kita evaluasi saja untuk nilainya. Berarti kan sama saja 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 8 kali 7 dikurangi 2 kali 5 min 8 sama dengan, apakah sama dengan 0? Seperti ini. Nah, ini berarti kan 49 tambah 25 dikurangi 8 kali 7 itu adalah 56 dikurangi 10 dikurangi 8, apakah sama dengan 0? Kita hitung aja. 49 tambah 25 tambah ini berarti kan 4 nyimpen 1 berarti 6 7 4 ya. Ini 5 6 terus ditambah 8 4 nyimpen 1 64 berarti sama saja min. Hasilnya adalah sebentar, 49 ditambah 25 74 ya dikurangi Pak Jul salah ini 6. Ini 66 ditambah 8 ya 74 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 berarti titik A ini pada lingkaran. Seperti itu. Jadi jelas ya, kalau kita mengevaluasi nilai XY-nya sedemikian hingga akan menghasilkan nilai sama dengan, berarti bahwa titik tersebut itu terdapat pada lingkarannya. Gitu. Nah, kemudian yang kasus yang ketiga di sini, titik di luar lingkaran. Di sini dicontohkan ya, sudah jelas A-nya ada di luar lingkaran. Berarti kita tinggal mengevaluasi untuk nilai ini. Dicontohkan kalau A-nya 4,3 dimasukkan 4 dikurangi 6 itu kan jelas min 2 dikuadratkan 4, kemudian 3 dikurangi 5 itu 2 dikuadratkan juga 4 ya. Sebentar, 3 ditambah 5 itu 8 maksud saya. 8 kuadrat itu 64. 64 ditambah 4 itu sama dengan 68. Nah, 68 itu jelas lebih dari 16. Iya kan? Nah, karena lebih dari berarti otomatis titik tersebut di luar lingkaran. Nah, berarti cocok. Kemudian selidikilah apakah berada di luar lingkaran L bla bla bla. Apabila berada di luar lingkaran, berapa jarak titik A terhadap pusat lingkaran. Nah, ini mudah saja. Ini tinggal dievaluasi. Ini berarti kan 5 kuadrat berarti 25 ditambah 9 itu berarti 34 ya. Otomatis 34 itu kan lebih dari 18, berarti dia jelas di luar lingkaran. Nah, di luar lingkaran kemudian kita diminta untuk mencari jaraknya. Jarak ilustrasinya seperti ini. Ini titik 0,0, kemudian ini 1 2 3 4 5. Nah, 5
0,123. Ini min. Nah, seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari titik A ini ke sini. Nah, itu kan sama saja rumus jarak. Iya kan? Jarak. Jarak itu biasanya D ya, distance sama dengan akar dari 5 dikurangi 0 kuadrat ditambah min 3 dikurangi 0 kuadrat. Sama dengan D sama dengan akar dari 25 ditambah dengan 9 sama dengan akar 34. Cocok ya seperti ini. Jadi asalnya adalah seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini pusat lingkarannya kan di titik 0,0 nih. Seperti itu. Nah, kemudian di sini tentukan kedudukan titik 8,3 terhadap lingkaran. Nah, ini juga tinggal dimasukkan aja. Berarti 8 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi 8 kali 8 dikurangi 2 kali 3 ditambah 8 sama dengan 0. Berarti ini adalah 64 tambah 9 dikurangi 64 dikurangi 6 tambah 8. Ini bisa hilang ya. 9 ditambah 8 itu 17. 17 dikurangi 6 itu 11 ya. Nah, 11 itu kan lebih dari 0. Berarti di luar lingkaran. Seperti itu. Jadi menyesuaikan saja dengan tandanya ini. Ini sama dengan, ini sama dengan, ini sama dengan. Kalau kita mengevaluasi sebelah kirinya, dia kurang dari. Kalau kurang dari ya, kurang dari berarti di dalam. Sama dengan pada, lebih dari di luar. Apapun bentuk persamaannya, baik seperti ini sama dengan atau X kuadrat sama dengan, kalian cukup evaluasi yang sebelah kiri. Walaupun ini juga sama dengan 0, nggak apa-apa. Evaluasi aja yang sebelah kiri. Seperti itu. Kayak gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.